Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Gimana kabar antum semua, anak-anak didik sekalian? Berjumpa kembali kita dalam pelajaran matematika untuk melanjutkan pelajaran kita yang minggu yang kemarin ya, yang lalu. Jadi pertama sekali ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum yang selama ini udah berusaha untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita ini ya. Yang kemarin udah berusaha mengerjakan ujian praktek dan ujian tulis dengan sebaik-baiknya ya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi ilmu yang antum cari di setiap mata pelajaran di sekolah kita ini. Baik, ikhwah sekalian, anak didik sekalian, kita ingat kembali pelajaran kita, pelajaran matematika. Sebelumnya kita udah mempelajari dua bab dalam pelajaran matematika, yaitu bab yang pertama tentang apa? Yaitu tentang bilangan ya. Bilangan kemarin kita udah belajar tentang bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Materi di bab itu akan dipelajari kembali ya, akan digunakan kembali di materi-materi pelajaran matematika di kelas 7 nanti, selanjutnya kelas 8 dan kelas 9 ya. Jadi diharapkan antum dapat mengulang-ulang pelajarannya. Begitu juga dengan bilangan pelajaran tentang himpunan ya, akan digunakan kembali di materi-materi selanjutnya di pelajaran matematika. Kemudian di sini untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar itu juga akan digunakan ya, sangat penting sekali digunakan di materi-materi selanjutnya di pelajaran matematika. Jadi seperti yang pernah ana bilang ke antum, bahwa pelajaran di kelas 7 ini adalah pelajaran materi-materi dasar ya, materi-materi dasar yang antum harus paham betul ya di materi-materi ini, agar nanti di materi-materi selanjutnya, di pelajaran selanjutnya antum dapat lebih mudah ya memahaminya, karena akan digunakan kembali. Baik, di sini kita akan masuk ke bab ketiga ya. Ini bab ketiga, bukan bab kedua ya. Bab ketiga yaitu bentuk aljabar. Bisa juga antum lihat sebagai referensi, yaitu buku paket yang ada di yang bagi yang udah mengambil buku paket ya. Bagi yang belum bisa dilihat dengan PDF-nya juga ya. Jadi di sini kita belajar tentang bentuk aljabar. Di sini udah dibuat tentang rangkuman ya, rangkuman tentang bentuk aljabar. Jadi secara gambarannya tentang bentuk aljabar itu, di sini kan antum udah lihat bahwa pengertian bentuk aljabar ya. Ini nanti disebut bentuk aljabar X, disebut dengan bentuk aljabar 2Y, disebut dengan bentuk aljabar X tambah 3Y, disebut dengan bentuk aljabar, dan seterusnya. Jadi untuk gambarannya bisa juga antum lihat di buku antum halaman 199 dan 200 ya, bentuk aljabarnya, gambaran bentuk aljabar. Ataupun bisa anak kasih satu contoh ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang bilangan ya kan. Bilangan yaitu misalkan antum punya apa, contohnya kita bikin ya. Misalkan antum punya buku ya, buku, satu buku ya kan. Kita menggunakan konsep bilangan kemarin, berapa banyak buku antum itu, yaitu bisa antum tulis dengan sama dengan 1 ya kan, dengan menggunakan bilangan 1. Demikian seterusnya. Jika antum mempunyai 5 buku ya kan,
Berarti bisa antum tulis dengan jumlah bukunya sama dengan 5, seperti itu ya. Tapi bagaimana jika jumlah buku tersebut, misalkan kita punya buku satu kardus buku, ya kan? Jumlah di dalam satu kardus itu belum diketahui berapa banyaknya jumlah dalam satu kardus tersebut. Jadi inilah digunakan ilmuwan matematika menggunakan konsep aljabar ya untuk menggambarkan tentang bilangan-bilangan seperti ini ya. Maka akan dimisalkan ya, dibuat dalam bentuk variabel atau dalam bentuk aljabar ya. Kita lihat di sini bentuk aljabar ya, misalkan ini X sama dengan X 2Y, X tambah 3Y, X tambah 5Y, 5Q ya, 3P tambah 5Q, A kuadrat tambah B tambah 3, ini merupakan bentuk aljabar, disebut bentuk aljabar. Jadi di sini ada nilai-nilai yang belum diketahui, sama seperti tadi dalam satu kardus itu berapa jumlah buku di dalamnya belum diketahui, sehingga perlu dibuat bentuk-bentuk seperti ini, X, Y, ya kan, X tambah 3Y, di situ gitu dia. Ya, ada nilai-nilai yang belum diketahui, jadi digunakan bentuk aljabar ya. Bentuk umum aljabar seperti ini, yang nomor 2 ini. AS kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya. AS kuadrat tambah BX tambah C. Untuk lebih paham tentang gambaran bentuk aljabar, bisa antum lihat buku di halaman 199 ya. Di halaman 199 dan 200, di situ diberi gambaran. Kalau tadi kita buat buku, gambarannya tentang buku, jumlah buku ya, jumlah buku dan jumlah buku dalam satu kardus. Kalau di buku antum dibuat gambarannya tentang bola. Ya, bola di situ ada disebutkan, ada udah jelas jumlah bolanya, ada yang bola di dalam kotak ya kan. Di dalam kotak tersebut belum diketahui jumlahnya, sehingga memerlukan bentuk aljabar ya. Di sana bisa antum lihat nanti untuk lebih jelasnya ya, di halaman 199. Jadi di sini bentuk umum dari bentuk aljabar di sini yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Dengan A, B, C, X dan 0 adalah lambang-lambang aljabar. A, X, B, C dan 0 itu adalah lambang-lambang aljabar. A dan B disebut koefisien ya, A dan B. A dan B disebut dengan koefisien, C disebut dengan konstanta, yaitu konstanta ya, konstanta S kuadrat, dan S disebut dengan variabel ya, variabel. Kita buat contohnya ya. Kita buat contohnya. Misalkan contohnya bentuk umum. Pertama, bentuk umum aljabar tadi yaitu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya kan. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Misalkan kita buat yaitu dengan A sama dengan apa tadi? A dan B sama dengan, disebut dengan koefisien ya, koefisien. C disebut dengan konstanta, dan S kuadrat dan X disebut dengan variabel ya. Jadi koefisien ini, koefisien adalah yang selalu dipasangkan dengan variabel. Antum lihat di sini
A dipasangkan dengan S kuadrat, ya kan? A ini kan koefisien tadi, yang ini variabel, selalu berpasangan. Dalam bentuk aljabar, koefisien dan variabel itu selalu berpasangan, ya. Kemudian C yaitu nilai yang sudah diketahui, ya. Nilai yang sudah diketahui, kita buat contohnya. Misalkan contohnya bentuk aljabar sama dengan 3S kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0, ya. Ini disebut sebagai koefisiennya. Yang ini koefisien 3 dan 5. 3 dan 5 sebagai koefisien, 6 sebagai konstanta. S kuadrat dan X adalah variabel, ya. Ya. Kalau dalam gambaran nyatanya yang seperti yang contoh kita buat tadi, misalkan antum mempunyai 5 kardus buku, ya kan? Dalam masing-masing kardus jumlah bukunya sama, ya kan? Ditambah di luar dari kardus tersebut antum punya buku lagi 10. Nah, bagaimana menggambarkannya dalam bentuk aljabar? Dalam bentuk aljabar yang digambarkan dalam jumlah buku tadi, berarti 5 kardus buku. Kita bikin X sama dengan, kita misalkan X sama dengan jumlah buku dalam kardus. Buku dalam kardus, ya kan? Berarti dapat kita buat bentuk aljabarnya yaitu 5x, 5 kardus, 5x ditambah berapa? 5x ditambah berapa tadi? 10, ya kan? 10. Yang ini 10 konstanta yang udah diketahui jumlahnya, yang tadi 10 buku, ya kan? Konstanta. Yang ini disebut dengan variabel, yang koefisien. Yang ini disebut dengan variabel yang nilainya dapat yang belum diketahui, ya. Yang nilainya yang belum diketahui, yang nantinya akan kita cari nilainya, ya, yang akan dicari nilainya. 5x tambah 10. Seperti itu, ya, kalau digambarkan dalam bentuk aljabar. Jadi di sini tahap pertama antum diharapkan mengenali bentuk aljabar, ya, gambaran umum tentang aljabar tersebut. Baru antum mengenali bagian-bagian dari aljabar, yaitu koefisien, yang mana disebut dengan koefisien, yang mana disebut dengan konstanta. Baru yang ketiga yang mana disebut dengan variabel, ya. Baru apa yang dimaksud dengan koefisien, apa yang dimaksud dengan konstanta, apa yang dimaksud dengan variabel, seperti itu, ya. Jadi di konstanta ini yaitu apa tadi? Konstanta yaitu nilai yang sudah diketahui jumlahnya berapa, ya. Berapa bilangannya sudah diketahui, sama seperti ini contohnya kita buat tadi, sama dengan 10, ya kan? 10. Yang ini variabelnya yang belum diketahui nilainya berapa, jadi perlu dibuat dalam bentuk variabel, bentuk aljabar, ya. Kemudian ini 5 yang dipasangkan koefisien yaitu yang selalu dipasangkan dengan variabel, ya, yang akan dikalikan dengan nilai variabelnya nanti, ya. Baik. Lihat di poin nomor 3. 2s kuadrat, 2 disebut sebagai koefisien dan s kuadrat disebut variabel, ya. 2s kuadrat ini juga dalam bentuk aljabar juga ini. 2s kuadrat, 2 disebut koefisien dan s kuadrat disebut variabel. 5q, 5 disebut koefisien dan q disebut variabel, ya. Seperti itu.
Misalkan lagi yang nomor 4, 2x tambah 2x dan 3s merupakan dua suku sejenis, ya. Jadi di sini untuk mengenali bentuk aljabar, di sini kan tahap pertama kita mengenali bentuk aljabar, ya. Yang pertama tadi bentuk umumnya sudah kita kenal, baru yang kedua koefisien, konstanta, variabel sudah kita ketahui yang mana. Kemudian di sini kita belajar tentang suku, ya, merupakan dua suku dalam aljabar. Di sini nanti akan berguna, mengenali suku ini akan berguna nanti antum dalam operasi bentuk aljabar, dalam penjumlahan, dalam pengurangan bentuk aljabar, ya. Jadi pertama di sini antum harus mengenal tentang suku dalam aljabar, yang mana disebut dengan suku, ya. Yang disebut dengan suku, kita lihat seperti contoh yang tadi. Suku dalam aljabar itu yaitu yang dipisahkan oleh tanda hitung matematika, ya. Misalkan yang kita buat tadi, misalkan 3s kuadrat ditambah 5x ditambah 10 sama dengan 0 misalkan. Berarti suku-suku aljabar di sini antum lihat, ya, yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan, baik dia penjumlahan baik pengurangannya, disebut dengan suku, ya. Yang di sini berarti ada berapa suku? Ada 3 suku, ya. Suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga dipisahkan oleh tanda operasi hitung matematika, ya, disebut dengan suku. Seperti itu. Berarti di dalam persamaan aljabar ini ada tiga suku, ya kan? Ada 3 suku, ya. Ada 3 suku di dalam bentuk aljabar ini, ya. Baik, antum udah mengenal apa yang disebut dengan suku, ya. Suku, baru yang kedua antum harus kenal yang mana yang disebut dengan suku sejenis, ya. Nanti akan berfungsi di dalam operasi hitung bentuk aljabar, ya. Suku sejenis, yang disebut dengan suku sejenis itu ada 2 syarat. Ada 2 syarat, ya, dalam yang disebut dengan suku sejenis. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu memiliki variabel yang sama, ya. Syarat suku sejenis. Syarat suku sejenis: 1. Memiliki variabel yang sama. Memiliki variabel yang sama, ya, yang sama. Misalkan apa? Berarti di sini antum fokus di variabelnya, ya kan, memiliki variabel yang sama, ya. Misalkan 2x dan 3x. Berarti kita lihat di sini variabelnya apa? Sama-sama x, ya kan? Sama-sama x. Berarti disebut bisa memenuhi syarat yang pertama, yaitu memiliki variabel yang sama. Ya, baru yang kedua memiliki pangkat variabel yang sama. Pangkat variabel yang sama, ya, memiliki pangkat variabel yang sama. Kalau di sini tadi 2x dan 3x berarti disebut dengan satu variabel, ya, disebut dengan satu suku. Misalkan contohnya yang bukan satu suku kita buat, misalkan berarti 3q tambah 3p dan p 2p, berarti tidak satu suku, ya kan? Tidak satu suku, yang satu variabelnya q, yang satu variabelnya p. Berarti tidak satu suku, ya. Baru yang kedua
Syarat yang kedua yaitu memiliki pangkat variabel yang sama. Memiliki pangkat variabel yang sama. Di sini antum lihat tadi sama-sama X disebut dengan memiliki satu variabel. Bagaimana dengan 2S kuadrat dan 3X misalkan, ya kan? Di sini kan kita lihat dia variabelnya sama-sama X, ya kan? Tetapi ini tidak disebut satu suku karena ataupun suku sejenis, ya bukan satu suku ya, suku yang sejenis karena pangkat dari variabelnya berbeda. Di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1, ya kan? 1, dia perlu ditulis kalau 1 seperti itu, ya. Berarti ini juga tidak memenuhi dikatakan suku sejenis, ya. Berarti ada 2, yaitu 1 memiliki variabel yang sama. Tidak hanya variabelnya sama, tetapi pangkat variabelnya juga harus sama, baru dikatakan sebagai suku sejenis, ya. Baru yang ketiga, ada poin yang ketiga, yaitu setiap konstanta itu suku sejenis, ya. Konstanta dengan konstanta yang lain suku sejenis, jadi bisa dioperasikan nanti dalam operasi penjumlahan maupun pengurangan bentuk aljabar, ya. Kita tulis setiap konstanta adalah suku sejenis dengan konstanta yang lain, sejenis dengan konstanta yang lain, ya. Jadi misalkan konstanta kan nilai yang sudah diketahui, ya kan, udah bilangan bulat ataupun bilangan pecahan tertentu yang sudah diketahui, ya, nilainya misalkan 3 dan 8 misalkan, ya kan. Berarti ini satu sejenis, disebut dengan sejenis, ya. Setiap konstanta dengan konstanta yang lain disebut sebagai suku sejenis, ya. Berarti ada 3 poin, kita ulangi lagi. 1, setiap konstanta adalah suku sejenis. Baru yang kedua, variabel untuk melihat suku sejenis yaitu kita lihat variabelnya harus sama. Baru yang kedua, pangkat variabelnya juga harus sama, seperti itu, ya. Baik, di sini kita udah mengenal bentuk aljabar, ya. Bentuk aljabar, bentuk umumnya, udah mengenal koefisien variabel konstanta, ya, udah mengenal suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ini dibuat suku tidak sejenis, ya, contohnya, ya. 5S kuadrat dan 7S merupakan 2 suku tidak sejenis. Dari ketiga syarat tadi, apa yang tidak memenuhi dari ini 5S kuadrat dan 7S, kenapa disebut dengan suku tidak sejenis? Yaitu karena kita lihat syarat pertama, yaitu variabelnya sama-sama X. Syarat kedua tidak dipenuhi, yaitu pangkat variabelnya tidak sama, ya. Jadi antum jangan terkecoh dengan koefisiennya. Koefisiennya tidak perlu antum perhatikan untuk melihat apakah dia sejenis atau tidak, ya. Yang antum fokuskan yaitu variabel dan pangkat variabelnya harus sama. Kalau sama berarti dia sejenis, ya. Seperti itu. Setelah mengenali bentuk aljabar, berarti kita masuk ke operasi pada bentuk aljabar, yaitu operasi umum di dalam matematika, yaitu ada 4, ya kan. Operasi penjumlahan dan pengurangan, 2, perkalian, ya kan, dan pembagian, ya. Pertama kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan, ya. Penjumlahan dan pengurangan. Di sini antum lihat di sini poin penting, ya. Suku-suku yang dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah koefisiennya. Jadi ini perlunya kita tadi mengenali bentuk aljabar dulu terlebih dahulu, yaitu mengenali juga yang mana disebut sebagai suku
sejenis ya. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan hanya boleh dijumlahkan dan dikurangkan bentuk aljabar tersebut jika dia sejenis ya, dan yang dijumlahkan adalah koefisiennya. Nah, kita masuk ke contohnya ini. Antum lihat di sini AX tambah BX bisa kita buat dalam bentuk ini kan, A-nya berarti apa? Koefisien. B-nya berarti koefisien. Kita lihat apakah dia sejenis atau tidak. Sejenis yaitu dengan melihat variabelnya, ya kan? Variabelnya yaitu sama-sama X. Sama-sama X, pangkatnya itu sama-sama 1, pangkat variabelnya. Berarti dia suku sejenis, berarti bisa dijumlahkan. Apanya yang dijumlahkan? Yaitu yang dijumlahkan yaitu koefisiennya. Jika penjumlahan AX tambah BX berarti A ditambah BX, gitu ya. A ditambah BX. Jadi dilihat dulu apakah dia sejenis, suku sejenis atau tidak. Jika sejenis berarti bisa dijumlahkan koefisiennya ya, seperti itu. Ya, ini contoh yang lain. AX tambah B tambah CX tambah D. Berarti di sini kita lihat X dan X. Ya kan? Pangkat 1 dan pangkat 1 berarti sejenis. Berarti bisa dijumlahkan A tambah C, A tambah CX. Kemudian ini kita lihat poin yang ketiga tadi, yaitu setiap konstanta adalah suku sejenis dengan konstanta yang lain. Berarti bisa dijumlahkan B tambah D. Nah, untuk contohnya kita lihat ini. 7X tambah 3X sama dengan tanda tanya. 7X tambah 3X. Pertama kita lihat dulu apakah dia sejenis atau tidak. Berarti kita lihat variabelnya. Variabelnya sama-sama X, sama-sama pangkat 1. Berarti bisa dijumlahkan. Apanya yang dijumlahkan? Yaitu yang koefisiennya, yang berada di depan X-nya, yang berada di depan variabelnya. Berarti dijumlahkan. 7 ditambah 3X sama dengan 10X. Ya kan? Nah, ini masih gampang, 10X. Baru ini kita lihat minus 2S kuadrat kurang 3S kuadrat. Nah, berarti kita lihat apanya? Variabelnya juga tetap. Variabelnya yaitu X. X pangkatnya sama-sama dengan sama-sama 2. Berarti bisa dijumlahkan. Berarti minus 2 dikurang 3. Ya, minus 2 dikurang 3 S kuadrat. Nah, di sini berguna lagi pelajaran materi bilangan ya. Bilangan antum ingat lagi, negatif 2 kurang 3 berarti berapa? Negatif 5 ya kan. Negatif 2 dikurang 3 negatif 5S kuadrat. Seperti itu. Baru nomor 3, 2S kuadrat kurang 3 ditambah S kuadrat dikurang 4 ya. Jadi di sini kita lihat yang sama yang mana? Yang variabelnya, yang ini lihat ada variabelnya berarti dia bukan konstanta, ya kan? Ada variabelnya berarti dia bukan konstanta, berarti harus sudah antum lihat yang variabel yang lain. Berarti ini, ya ini S kuadrat, ini juga S kuadrat, ya kan? Berarti bisa dijumlahkan karena satu suku sejenis. Berarti 2S kuadrat kurang 3 tambah S kuadrat kurang 4 sama dengan 2 ditambah 1. Ya kan, ini kalau tidak ditulis sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena ini perkalian. Bilangan dasar dari perkalian yaitu 1. Ya kan? 1 tidak perlu ditulis. 2 ditambah 1 S kuadrat, baru ini tidak memiliki variabel, berarti dia konstanta ya kan? Berarti kita lihat konstanta suku sejenisnya itu konstanta yang lain, ya kan? Berarti dijumlahkan tambah minus 3 kurang 4 sama dengan 3S kuadrat kurang 7 ya. 9. Ataupun kita tulis 1 ya, kita tulis biar lebih jelas. Kita tulis 1 2x
2S kuadrat dikurang 3 ditambah S kuadrat dikurang 4 ya. Tahap pertama biar lebih mudah bisa antum buat tulis dekatkan yang sejenis, suku sejenis. 2S kuadrat suku sejenisnya dengan positif S kuadrat ya, tandanya yang di depannya tambah S kuadrat. Kemudian dekatkan lagi yang sejenis yang lain, minus 3 sejenis dengan minus 4. Berarti bisa antum tulis yang ini kan sejenis, berarti 2 ditambah 1 S kuadrat, ya kan? Di sini bisa antum tulis ditambah negatif 3 kurang 4 ya. 2 tambah 1 3S kuadrat ditambah negatif 3 kurang 4 berarti negatif berapa? Negatif 7 ya. 3S kuadrat kurang 7 seperti itu ya cara menjumlahkannya. Baik, waktu kita telah habis. Terima kasih atas perhatian antum. Ana tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.